Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagapila Ramadan dari kelas 10.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membedah buku yang berjudul Pilih Cicak atau Laba-Laba yang ditulis oleh Isa Alamsyah. Yang pertama, kita akan membandingkan pola kerja cicak dan pola kerja laba-laba. Cicak harus selalu bekerja keras untuk mendapatkan makanannya. Tiap kali membutuhkan makanan, mereka harus memiliki strategi untuk menangkap mangsa. Hasilnya bisa cepat terlihat, instan dan pasti. Hari ini mencari mangsa, saat itu juga mendapatkan hasil. Sementara laba-laba punya strategi yang berbeda. Dia harus membuat jaring laba-laba. Membuatnya tentu membutuhkan waktu lebih lama. Lalu harus menunggu untuk melihat apakah jaringnya menghasilkan tangkapan atau tidak. Jika tidak menghasilkan tangkapan, maka ia harus mencari lahan atau tempat baru yang membuat jaring baru. Tidak instan, tidak langsung, dan tidak pasti. Dan bagaimana hasilnya? Cicak hanya akan mendapatkan hasil ketika bekerja keras. Ketika tak bekerja, maka ia tak mendapatkan makanan. Kelemahannya lagi, cicak sangat terbatas menikmati hasil tangkapannya. Sekalipun di sekitarnya banyak serangga, namun serangga yang bisa dinikmatinya sangat terbatas. Ia tak bisa menikmati lebih dari kemampuan memakan serangga. Sementara laba-laba hanya bekerja keras di awal. Apabila jaringnya sudah bisa menghasilkan mangsa, dalam kondisi tak bekerja pun ia bisa mendapatkan mangsa. Laba-laba bisa juga membuat jaringnya di tempat lain dan bisa menghasilkan tangkapan lebih banyak. Hasilnya bisa disimpan. Bekerja keras itu menggambarkan cara kerja pola cicak, sementara pekerja cerdas menerapkan prinsip kerja laba-laba. Pekerja keras terpaku oleh kelemahan, tetap berjuang sekalipun pekerjaan yang dilakukan sulit dan melelahkan. Pekerja keras rela kerja pagi, siang, dan malam, sepanjang bisa memberikan penghasilan untuk kebutuhan diri atau keluarga. Bahkan tidak sedikit di antara mereka setelah nyaris seumur hidup mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, tidak memperoleh sesuatu yang sebanding dengan pengorbanan. Dan juga biasanya pekerja keras itu saat hari libur mungkin masih bekerja karena dikejar-kejar oleh deadline pekerjaannya. Dia rela melakukan pekerjaannya demi memberikan penghasilan untuk kebutuhan dirinya atau keluarganya. Jadi pekerja keras itu harus bekerja untuk menghasilkan uang. Sebaliknya, pekerja yang cerdas tidak terpaku pada seberapa keras mereka bekerja, tetapi seberapa efektif dan strategis membangun aset yang bisa menghasilkan banyak uang tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Setelah aset bekerja, hidup santai, tetapi penghasilan bisa puluhan bahkan ribuan kali lipat dibandingkan pekerja keras. Jadi pekerja keras itu ya hanya membangun aset di awal dan mereka tinggal menunggu sambil bersantai-santai
dan nanti hasilnya akan datang sendiri kepada mereka. Jadi pekerja cerdas bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Pekerja keras itu memang membanggakan, namun pekerja cerdas lebih mengagumkan karena mereka bisa berpikir cara menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang enak didengar. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.